selamat datang di channel ini. Kenalin, nama gue Ken. Sekarang gue tuh lagi kuliah di China. Nih, kalau nggak percaya kita lihat dulu. Ini pemandangan dari dorm ya. Itu dormnya orang China. Kenapa lebih pendek? Nggak juga, ini juga ada di seberang. Beda gedung aja. Terus di sana ada dermaga. Fun fact, kenapa yang itu pendek? Kenapa gedung-gedung mereka lebih pendek? Karena mereka punya peraturan, katanya gedung di atas 6 lantai, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, harus ada lift. Jadi mereka dipasin 6 lantai, biar nggak bikin lift. Anyway, di video ini gue mau ngebahas tentang pertanyaan yang waktu itu ditanyain sama salah satu teman kita yang ikut Mandarin 101. Mandarin 101 itu kayak ya sebuah course Mandarin yang gue bikin. Dia punya 3 pertanyaan. Yang pertama itu kekurangan dan kelebihan kuliah di China, kesulitan dan persaingan dalam belajar ketika kuliah di China, dan mendingan ambil kuliah yang full Chinese atau internasional pakai English. Nah, jadinya di video ini gue mau memberikan insight gue yang semoga bisa berguna buat pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, kekurangan dan kelebihan kuliah di China. Sebelum ke sana, gue ngasih tahu dulu. Ini kan menurut pengalaman gue. Dan waktu gue daftar ke China tuh masih dunia dilanda COVID. Jadinya waktu itu juga belum se-booming sekarang ya kuliah ke China tuh. Dan gue juga ketika kesini tuh sendiri. Jadi nggak ada didampingin gitu. Dan waktu itu juga gue nggak tahu suasana kuliah di China tuh kayak gimana. Nggak ada orang yang bikin video kayak gini gitu. Sengaja waktu itu gue nggak ketemu. Jadinya benar-benar buta waktu itu. Tapi walaupun seperti itu, waktu itu gue kebetulan dapat beasiswa yang CSC. Nah, itu situasi gue. Untuk pertanyaan ini, kita balik lagi. Kekurangan dan kelebihan kuliah di China. Menurut gue ya, sengaja untuk video ini gue mau bahas jadi 3 aja deh. Yang pertama tuh untuk otak gue, untuk hati gue, anjay. Sama untuk orang-orang yang di sekitar gue. Maksudnya gimana? Misalnya gini, yang pertama nih. Kita mulai dari yang otak dulu nih. Jadi ceritanya kita di Jakarta. Ini di bandara nih, mau naik pesawat. Oke. Naik pesawat, kita dadah-dadahan dulu sama keluarga. Mau dilepas nih ke negeri orang yang nggak tahu di sana tuh kayak gimana. Ya, jadi ya itu cukup mengharukan. Dan ketika gue nyampe ke Shanghai, itu tuh cuacanya masih dingin. Gue harus cepat-cepat pakai jaket. Gue harus survive di suasana yang waktu itu gue sendiri karena masih COVID. Dan di situ gue sadar bahwa ketika lu ke negara orang, otak lu tuh harus jalan terus. Dalam artian lu harus survival mode, dimana lu harus pinter-pinteran lu tuh nyari jalan, nyari makanan, nyari sesuatu yang lu butuhin. Nah, kayak gitulah. Jadi awalnya tuh bakal kerasa kayak berat banget. Soalnya ya lu masih harus beradaptasi. Lu di lingkungan yang baru, bener-bener new gitu. Orangnya beda, bahasanya beda, suasananya beda. Dan itu untuk awal-awal memang butuh waktu untuk beradaptasi. Tapi sisi baiknya ketika lu udah bisa, jadinya ya lu punya survival skill yang mungkin gak semua orang punya gitu. Lu bisa lebih percaya diri sama mampu kalau misalnya ditaruh di tempat yang lain lagi, yang baru lagi gitu, karena lu udah pernah. Itu yang pertama, sengaja menurut gue kayak gitu, otak lu gitu. Yang kedua, untuk hati, maksudnya gimana nih? Maksudnya, lu kan di sini tuh jauh ya dari keluarga lu. Jauh dari teman-teman lu yang udah lu kenal lama gitu di Indonesia. Atau mungkin ya kalau misalnya lu ada teman yang baru bawa ke sini, sebenarnya lebih bagus. Kalau kita generally speaking gitu, kita jauh dari keluarga, jauh dari suasana yang udah kita tahu sejak dulu gitu. Sengaja kalau lu belum pernah kuliah ke China. Dan dengan begitu, lu pasti bakal ketemu orang-orang yang baru nih, orang-orang yang asing awalnya. Dan itu tuh awal-awal pasti kayak, waduh, gue jauh nih dari keluarga gue jauh dari teman-teman gue. Dan itu ya pasti bikin perasaan lu tuh jadi nggak tenang gitu ya. Dalam artian kayak, ya mungkin keluarga lu juga khawatir buat lu juga khawatir buat diri lu sendiri gitu, sama buat keluarga lu juga. Jadinya ya itu jadi suatu challenge juga yang harus lu siapin kalau misalnya emang mau kuliah ke China. Gitu ya. Cuman nanti seiring berjalannya waktu
orang-orang asing itu yang tadi lu udah temuin bakal jadi teman baru lu, bakal jadi keluarga baru lu, bakal jadi orang yang bisa ada buat lu dan temenin lumayan gitu. Dan belajar ketika ada di China ini. Dan lu juga bisa dapat perspektif baru gitu. Ketemu orang-orang dari negara lain, dari tempat lain, dari tempat yang budayanya benar-benar beda sama lu. Jadi lu bisa belajar bahwa oh ada ya orang kayak gini ya. Mereka ternyata kayak gini hidupnya. Ternyata mereka tuh kalau ketemu suatu hal ini mereka tuh begini gerakannya, gini reaksinya. Itu tuh suatu yang menarik juga yang bisa kita lihat dan jadi belajar gitu. Oh ada yang kayak gini ya gitu. Itu jadi sesuatu yang menarik juga. Dan yang ketiga itu mungkin termasuk juga yang ketiga ya. Ini gue bilang orang-orang di sekitar gitu karena orang-orang yang berbeda. Mungkin tambahan yang satu lagi, di sini tuh banyak kesempatan. Tapi kesempatannya juga yang negatif sama positif. Dalam artian, ya lu banyak kesempatan baru yang bisa bikin diri lu lebih naik. Atau kesempatan yang lebih buruk untuk melakukan lebih banyak hal-hal yang tidak menguntungkan diri lu. Gitu. Jadi di sini lu harus pintar-pintaran mikir, gue mau banyak main dulu deh. Tapi nanti jangan sampai ujian lu jelek gitu. Tapi gue mau belajar terus deh. Ya tapi jangan sampai lu lupa kalau lu tuh sebenarnya sekarang lagi ada di China, lagi ada di tempat yang beda gitu dari tempat yang sebelumnya, dari kampung halaman kita gitu. Yang itu bisa jadi sesuatu yang harusnya bisa dinikmati dulu. Kita main dulu bentar, kita lihat dulu nih suasana baru yang ada di China ini. Gitu. Nah itu ya, 3 kekurangan dan kelebihan. Yang kedua, kesulitan dan persaingan dalam belajar. Oke, jadi gue di sini tuh full Mandarin. Semuanya kelasnya bareng orang China. Satu angkatan cuman ada 1 murid internasionalnya, yaitu gue. Ini jadi challenge yang menarik juga. Soalnya kayak misalnya ketika gue pertama kali nyampe sini, gue harus kelas tuh. Gue masih inget banget kelas fisika. Kelas kimia. Berarti nggak inget banget, gue lupa dikit. Kelas kimia. Gue harus nyari kelasnya ada di mana. Itu yang pertama. Kedua, gue harus tahu jam berapa, gurunya siapa, sama untuk akses PR-nya lewat mana. Gitu kan. Banyak yang harus gue ketahui gitu. Bingung nih gue, aduh gimana ya. Mulailah gue keluar. Kampus ini, untuk yang pertama, gede banget bro. Gue bingung ini di mana gedung buat belajarnya. Kelasnya tuh jam 8. Gue jam 7.30 udah keluar. Gue udah nyari tempatnya di mana. Udah nyari setengah jam, kagak ketemu bro. Asli, gede banget. Gue nanya lah satpam, pakai bahasa Mandarin gue yang waktu itu masih pas-pasan. Bos, di mana nih kelas? Terus dia bilang, oke, situ belok kanan. Untung gue ngerti. Oke, sisia. Terus gue jalan. Oke, nyampe nih, ketemu kelasnya. Gue lihat udah pada masuk nih, udah bel. Lagi pada duduk nih orang-orang. Ada 100 orang, itu kayak aula gede gitu. Gurunya udah ngomong. Gue orang luar sendiri, nggak tahu apa-apa nih, bingung. Gue liat HP gue, kayaknya bener ruangannya. Gue ketok tuh pintu. Tok. Gurunya tuh lagi di meja. Lagi ngomong. Terus gitu ngeliat ke gue. Terus gue di depan cuman pakai HP. Iya biasa kan gitu ya, ngangguk dulu. Punten. Gurunya datang ke gue. Buka pintu. Terus gue cuman gini. Pakai HP gue. Terus dia bilang, oke. Celi. Terus gue masuk. Pakai tas gue. Diliatin sama semua orang Cina. Gue kayak oke, shit. Duduk. Gurunya balik lagi. Pakai mic, lanjut ngomong. Di situ gue bingung. Waduh, ini orang ngomong apa? Ngomongnya cepet, full Mandarin, ngomongin kimia. Udah bingung itu mah. Pusing kan? Harus gimana ini? Apakah gue langsung pesen tiket pesawat pulang? Kan enggak ya. Jadi saat itu gue langsung kayak oke, ini kayaknya kita harus melakukan sesuatu yang berbeda dari SMA gitu kan. Kita baru masuk kuliah gitu ya. Terus situ gue langsung nyamperin gurunya. Laoshi, ini Ren. Saya orang Indonesia gitu, dan gue bilang, cuman ke dui wo lai shuo you dian nan, sedikit susah gitu. Gue butuh bantuan, help me please, gitu kan. Terus dia bilang kayak, ya nggak apa-apa, nanti kita bantuin ruangan saya di sini. Nanti kita kalau kamu ada pertanyaan boleh langsung tanya. Ini kontak saya ini. Terus jadi dia welcome gitu, dan di situ gue kayak, ternyata mereka
welcome juga, mereka juga senang kalau ada yang mau belajar bareng mereka gitu. Jadinya sulit memang, cuman ya bukan berarti nggak mungkin lah ya. Banyak bantuan, banyak pertolongan, banyak juga usaha yang bisa kita lakuin untuk bisa dapat hasil yang kita mau gitu. Dan yang ketiga, Chinese, full Chinese atau mending ambil yang internasional. Ya karena gue ngambilnya yang full Chinese, gue nggak tahu yang internasional tuh gimana. Jadinya ya itu pilihan masing-masing lah ya. Soalnya mungkin kalau full Chinese susahnya itu lu harus ada kendala bahasa yang tadi ya. Tapi kalau misalnya Inggris ya mungkin bisa aja lingkungan lu tuh jadi ngomong Inggris semua atau mungkin bahasa luar semua. Jadinya lu malah nggak ngerti Mandarin gitu. Ya itu kan ya rugi juga gitu ya, soalnya udah di China juga gitu. Mendingan kalau nyampe China ya belajar juga Chinese-nya. Kayak gitu. Jadi ya itu balik lagi ke kesempatan dan keinginan masing-masing. Mending full Chinese atau yang internasional. Kayak gitu. Ya, jadi itu aja lah sesi ngobrol-ngobrolnya. Ngobrol-ngobrol satu arah ya, soalnya gue doang yang ngomong. Jadi makanya gue mau pendapat lu gimana? Makanya komen di bawah. Share juga ke teman lu yang mau ke Cina atau mungkin ke orang yang bisa jadi dapat insight menarik di video ini. Dan subscribe, jangan lupa, nanti kita ketemu di video yang lainnya. Dadah.